Di tengah kisruhnya, para purnawirawan TNI yang meminta Gibran diturunkan paksa dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI alias meminta Gibran ini dimakzulkan. Tiba-tiba muncul video lama Egy Sujana yang menyebut kalau Gibran itu bukan anaknya Pak Jokowi. Waduh, waduh, waduh. Ini nih, giliran yang begini nih kalau dilaporin, malah mengaku-ngaku didiskriminalisasi, merasa dibungkam, dan playing victim. Aduh, gimana nih teman-teman? Gibran bukan anak Jokowi. Ada putusan hakim menyatakan tidak ditemukan nepotisme. Kalau begitu, Gibran bukan anak Jokowi. Waduh, Egy Sujana. Hanya karena putusan pengadilan, putusan MK, putusan hakim itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Sehingga membuatnya membangun opini liar yang sangat keterlaluan seperti ini. Itu logika hukum. Hakim harus buktikan bahwa Gibran bukan anak Jokowi. Anak dari siapa ini? Jangan main-main bikin putusan itu. Enak aja bikin putusan. Bukan nepotisme. Ini anak siapa deh? Ngotot. Ini yang dinamakan ngotot. Egy Sujana ini ngotot. Maunya sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan harapannya. Nah, itu yang diputuskan oleh hakim MK. Tetapi gegara dia kecewa, meluapkan kekecewaannya itu, sehingga ia membuat fitnah yang sangat keterlaluan ini terhadap Gibran dan Pak Jokowi. Ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Kasihan nggak kita dengan anak cucu kita? Malu nggak kita sama founding fathers negeri ini yang udah mendirikan negeri ini dengan darah dan jiwa? Kalau kemakin hancur. Sunarko mengatakan Pak Jokowi dan Gibran itu tidak mampu. Waduh. Emang sehebat apa ya? Sehebat apa? Lalu jasa apa yang sudah diberikan oleh Pak Sunarko ini kepada bangsa dan negara? Perlu teman-teman ingat, Pak Sunarko ini merupakan salah satu orang purnawirawan TNI yang meminta agar Gibran itu dimakzulkan. Saya cuma itu aja, dua hal sebetulnya yang mendasari saya. Malu sama bapak dan ya mungkin kakek saya yang dirikan negeri ini, yang ikut andil di negeri ini dengan darah. Kalau kemudian sekarang ini hancur lebur, habis itu takut saya anak cucu saya nih kalau nanti negeri ini hancur lebur. Nah kalau Gibran ini sebenarnya kalau ada yang mendiskusikan Gibran ini mampu, saya bilang saya nggak bisa kayak komentar lah. 6 bulan ini kelihatan kerjanya cuma bagi-bagi susu, mengasih sambutan, membaca salah, Sunarko, Bapak Sunarko, Maijen Purnawirawan Sunarko terlalu meremehkan sosok Gibran dan terlalu juga tidak percaya dan kecewa terhadap Pak Jokowi. Loh. Pak Sunarko mungkin beliau ini, para purnawirawan ini juga entah belum melihat atau tidak mau melihat betapa banyaknya perubahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi semasa ia menjadi Presiden RI selama 2 periode. Bahkan di mata dunia, Indonesia semakin disegani. Tetapi Sunarko mengatakan malu dan merasa ini Gibran tidak mampu. Waduh. Mas Gibran itu bukan anak ingusan. Saudara Gibran dari sejak muda dan bagaimana keteguhan hatinya, maka saya tidak setuju waktu sampaikan anak ingusan, karena orang tidak
berhitung. Sama dengan Pak Jokowi waktu menjadi wali kota untuk jadi gubernur DKI. Orang memandang sebelah mata. Kita belajar anak-anak muda Indonesia jangan pernah memandang sebelah mata orang lain. Inilah Opung Luhut yang mengatakan ini dia tidak setuju kalau Gibran itu disebut sebagai anak ingusan. Dan banyak orang yang meragukan seperti Pak Sunarko tadi yang meragukan Gibran ini sebagai wakil presiden RI. Nah ini sedikit bercerita. Opung Luhut bercerita mengenai bagaimana juga Pak Jokowi diragukan oleh banyak pihak. Tetapi setelah bekerja, wah, kelihatan banget kehebatannya. Orang lain itu punya kemampuan-kemampuan tersembunyi yang tidak terlihat karena dia belum dapat kesempatan. Saya kenal Mas Gibran ini sebenarnya juga belum lama-lama amat. Ya. Tapi saya lihat sepak terjangnya di Solo itu sama seperti ayahnya Pak Jokowi waktu beliau jadi wali kota. Saya kenal beliau jadi wali kota. Tidak ada orang yang pernah menduga Pak Jokowi akan sehebat ini. Karena waktu itu orang bermimpi ya melihat bahwa Pak Jokowi ini hanya wali kota di Solo, masa iya terus bisa jadi presiden. Itu dia. Semua tidak ada yang menduga memang kalau Pak Jokowi mampu sehebat ini. Tahu-tahu aja udah selesai 2 periode menjadi presiden RI dan menyelesaikan tugasnya dengan sangat teramat sukses. Seperti halnya juga dengan Mas Gibran ini. Ingat, Mas Gibran merupakan anaknya Pak Jokowi. Jadi sudah pastilah Pak Jokowi strategi-strategi jitu bagaimana dan cara-cara jitu untuk Indonesia itu lebih baik lagi. Dan terlebih kan di sini posisi Gibran itu adalah wakil presiden. Tentu tugasnya adalah membantu Presiden Prabowo. Jadi di sini dia hanya membantu. Pak Prabowo lah yang sebenarnya nahkoda RI. Gibran tugasnya hanya membantu tugasnya pekerjaan Presiden RI. Tapi entah kenapa para purnawirawan TNI ini begitu iri, begitu dengki dengan posisi Gibran saat ini. Biasanya kan yang dituntut-tuntut itu dimakzulkan itu presidennya. Lah ini para purnawirawan yang mereka tuntut, yang mereka mau dimakzulkan itu wakil presiden. Lah. Kira-kira kenapa nih mereka? Prosedurnya itu harus mulai dari DPR. DPR lah yang harus memutuskan lebih dulu tuntutannya. Lalu dibawa ke MK. Nanti kalau sudah diputus oleh MK, dibawa lagi ke MPR. Diajukan oleh DPR. Nah, jadi langkah pertama harus beres dulu di DPR. 2/3 kali 2/3 harus setuju dengan tuntutan dengan berbagai alasan dan pertimbangannya untuk dibuktikan tadi. Gitu loh. Nah sekarang 2/3 di DPR itu siapa? Kim Plus apa mau? Jadi jangan tanya, tanyanya kepada Kim Plus. Nah, ini dia faktanya. Sangat berat. Sungguh. Ini bagi para purnawirawan TNI yang angan-angannya untuk memakzulkan Gibran. Udah, simpan saja mimpimu ini. Dari keterangan Prof. Jimli ini. Dari sepenggal loh. Belum selesai kita tonton. Tetapi dia mengatakan tadi syarat-syaratnya. Dimana kita ketahui yang menguasai DPR RI itu adalah Kim Plus. Apakah mereka mau? Apakah mereka turut untuk memakzulkan Gibran? Tentu enggak lah. Isi permanen. Yang ketuanya adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Yang Ketua Umum Partai Gerindra itu adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau ada orang mau mempersoalkan wakilnya, gampang itu. Tapi tanya dulu dia.
Iya kan? Nah ini kan belum apa-apa, dari Golkar aja bilang lah nggak ada kasus kok. Iya, mengenai persoalan hukum. Nah, jadi kira-kira seandainya dari Partai Gerindra, kalau ditanya, diem aja dia, netral. Itu berarti ada apa-apanya itu. Gitu kan? Tapi saya rasa karena yang memilih wakil presiden itu adalah ketua umum Gerindra sebagai calon presiden, yang memilih Gibran itu dia, ya kan? Saya rasa dia akan melindungi wakil presiden. Itu dia, teman-teman. Kalau mendengar hal ini sih dipastikan ya, para gerombolan orang-orang ini, para purnawirawan TNI ini yang meminta agar Gibran ini dimakzulkan, sampai-sampai tuh mereka berkirim surat ke DPR RI, MPR RI. Tetapi maaf seribu maaf, Pak Prabowo pastinya melindungi wakil presidennya Mas Gibran. Gitu loh. Ya kan, apalagi wakil presiden ini putra dari mantan presiden ketika dia menjadi anggota kabinetnya. Jadi dengan semangat Presiden Prabowo untuk merangkul semua mantan-mantan, saya rasa itu tidak mungkin. Itu dia. Poin pentingnya adalah dari keterangan Prof. Jimli, itu tidak mungkin. Jadi mimpi kalian untuk memakzulkan Gibran itu simpan saja. Maaf, kalian harus kecewa dan kecewa banget. Maaf, kalian simpan saja iri dengki kalian terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Jokowi menanggapi santai soal desakan para purnawirawan TNI yang meminta agar wakil presiden RI Gibran itu dimakzulkan. Nah, respon Pak Jokowi di sini begitu santai dan begitu tenang. Nah, tentunya hal-hal yang seperti ini, ketenangan demi ketenangan respon dari Pak Jokowi dan keluarga inilah yang semakin membuat mendidih, makin marah tuh gerombolan-gerombolan sana. Ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu. Biasa saja. Rasa kita. Respon Pak Jokowi biasa saja. Biasa saja. Itulah dinamika demokrasi kita. Kalau mereka menginginkan respon Pak Jokowi itu marah, kesal atau apa, udahlah. Seperti biasa Pak Jokowi itu bilangnya santai dan ini itu bagian dari dinamika demokrasi. Kasihan sekali mereka yang terus-terusan mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, mencari-cari kesalahannya Mas Gibran. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa syarat untuk dimakzulkannya itu sangat berat. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Makanya bagi mereka itu ya biarin saja. Gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas, kita bincang-bincang bersama ini? Silakan tuliskan tanggapan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.